Keren keren. Di Bang Dalbo ada Oten yang lagi ngeyel itu, Gurunda. Banyak guru di sana kok, biarin aja nggak apa-apa. Ya sudah ada Bang Dewa di sana, Bang Hendy juga ada di situ. Siap. Di sini ada Bang Freddy yang mau bersyahadat kok. Ini Bang Freddy yang dari malam ya? Oh, bukan kayaknya. Ini Bang Freddy Muslim ini. Gimana Pak Zuma, semuanya sehat? Oh, Sehat. Ya, Bang alhamdulillah. Freddy. Muslim Kristen bang. Alhamdulillah. Oh Muslim. Saya sudah dalam hati sih sudah sahadat sih. Dalam hati. Iya, abang. Berarti Tapi belum ada. disaksikan ya? Ya belum bang. Rencana hari ini katanya kemarin. Masya Allah. Masya Allah. Tiap hari banyak yang Insya bersyahadat, Allah. Oten semakin punah. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita ini bukan Bani Israel aja, kenapa kita harus membangkang kepada Allah? Sedangkan Bani Israel, bangsa pilihan Allah, bangsa di mana Allah mengatakan inni ma'akum, masih diseru juga untuk beriman kepada Al-Quran. Kurang apa Taurat itu? Kurang apa Zabur? Kurang apa Injil? Yeremia, ya, Samuel, Pengkhotbah? Kurang apa kitab-kitab itu? Tapi kemudian Allah kepada mereka yang disempurnakan kitab dan keyakinan serta dilengkapi dengan Nabi Rasul pun Allah masih menyuruh mereka. Apalagi kita bukan umat Bani Israel yang kepada kita tidak pernah diutus Nabi aja ikut kepada Nabi penutup. Bani Israel aja diseru, ya ahlal kitab. Dipanggil mereka, qad ja'akum, telah datang kepada kalian sekalian rasuluna, utusan kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepadamu, katsira, banyak, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, banyak dari isi, ya, isi kitab yang kamu sembunyikan. Wa ya'fu an katsir, dan banyak juga yang tidak dijelaskan yang kamu sembunyikan alias membiarkan. Qad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepadamu, minallah, dari Allah, nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Jadi kalau Bani Israel aja diseru untuk kembali untuk mengikut kepada Rasulullah, sesempurna apapun ajarannya, kemudian masih juga diseru untuk kembali untuk ikut kepada Quran. Karena memang kalau kita melihat di dalam kitabnya teman kita di kitab yang dipegang oleh teman kita Kristen, di dalam Yohanes 16, di situ jelas sekali Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel yang hidup sesamanya, akan datang setelahku pengajar, roh penolong, roh penghibur, di mana dirinya lah yang akan mengajarkan segala aspek hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Di mana hal-hal itu belum bisa kamu tanggung hari ini. Belum bisa. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh umat manusia. Manusia tidak lagi membutuhkan orang mati bangkit, enggak lagi membutuhkan laut terbelah, tapi yang dibutuhkan oleh manusia ke depannya adalah hukum, kaidah, syariat, rukun-rukun. Itulah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Maka ketika kesempurnaan, kata Allah, wahai Nabi Musa, aku memilihmu di antara seluruh manusia yang ada pada zamanmu, aku memberikan kelebihan terhadapmu. Tetapi ketika beliau datang, apa kata Allah? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah, Al-Quran, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi kalau kita ini bukan Bani Israel, ngapain kita harus bertahan?
Lawang Allah sendiri memanggil mereka yang sudah sempurna, kitabnya sempurna, diutusnya Nabi, masih diseru oleh Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an kathir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Jadi mereka diberi nabi, beruntun diberi nabi, beruntun diberi kitab, beruntun didatangkan nabi dan rasul kepada mereka. Tapi masih juga diajak kemudian oleh Allah menuju kepada Quran, menuju kepada Islam, menuju kepada Islam dan Al-Quran. Lah bagaimana dengan kita ini yang bukan Bani Israel? Ketika Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan berupa mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quranul Karim kepadamu agar engkau wahai Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Jadi saatnya kita membutuhkan Al-Quran dalam hidup ini. Bukan harta semata-mata, bukan pangkat semata-mata, tapi yang kita butuhkan adalah pedoman dalam hidup menuju kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu Bang Freddy dan pada Dewan Guru yang saya cintai dan saya hormati. Silakan dilanjutkan. Pak Suma, saya mau bertanya boleh Pak Suma? Silakan. Saya kan tadi coba ikut sholat Jumat. Itu hukumnya bagaimana Bang Suma? Apakah saudara saya ini sudah sunat? Belum Bang Suma. Jadi ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pokok intinya kemudian Anda sudah berakidah menyembah kepada Allah, mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tinggal kemudian menyempurnakan keislaman dirimu saudaraku dengan mengikuti syariatnya yaitu bersunat. Maka untuk itulah kemudian ya mungkin secepatnya kita bersyahadat, lalu kemudian nanti mengenai sunatnya setelah ini mungkin bisa mencari dokter atau mencari rumah sakit untuk segera bersunat. Alhamdulillah Anda sudah menundukkan diri untuk beriman kepada pencipta Anda dan juga beriman kepada Nabi yang diutus untuk Anda, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang. Insyaallah. Jadi gimana? Bisa kita tuntun prosesi syahadatnya? Siap Bang Suma. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bang Fred, dengan sungguh hati saya menuntun saudaraku ini untuk menjemput Islam, ya, untuk kembali kepada fitrah, menyembah dan menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengadakan keberadaan kita di atas muka bumi ini dengan penciptaan yang sempurna dalam bentuk sempurna. Oke, apa Bang Freddy bisa open kamera kali ya? Saya belum bisa buka kamera Bang Suma. Belum bisa karena followersnya belum 1000 Bang. Kita follow biar bisa open cam. Masya Allah, guruku tambah ganteng dan berkarisma. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kalau Bang Freddy ini apa alasannya gak bisa open kamera Bang? Belum Karena followersnya Masih 100. Ayo kawan-kawan kita apa? Tapi kalau udah 1000 bisa buka? Iya. Iya bisa. Buat sahabat jangan lupa di follow Bang Iya Prediknya. kita follow.
live-nya di share-share, dibagi-bagikan supaya banyak Ya, yang kita nonton. follow dan nanti supaya setelah follow. setelah 1000 baru kita syahadatkan supaya bisa open camp. Ayo sahabat, dibagikan info ke keluarga dan teman-teman. Ya, sebenarnya ini ya, saya ingin menjawab sedikit mengenai siapa Bang Fred ini sudah sholat Jumat. Secara akidah memang Bang Fred ini walaupun bersyahadat dalam hati itu sebenarnya sudah sah ya, karena syahadat sendiri itu tidak harus disaksikan oleh orang banyak. Kenapa kita harus disaksikan oleh orang banyak? Supaya orang-orang itu tahu bahwa kita itu sudah Islam begitu. Nah, nanti yang menjadi ganjalan itu adalah ketika Anda sholat Jumat tapi belum sunat. Nah, di sini yang menjadi ganjalannya. Ketika Anda tadi sholat Jumat, apakah burung aja nyebutnya. Burung Anda itu Anda bersihkan gitu? Dibersihkan najis-najisnya? Saya mengikuti tata cara wudhu aja bang. Ada teman saya, tapi belum dia dibersihkan berwudhu. ya. Tapi apapun itu Bang Freddy, susah payahmu, Cuman dia aja sebelum keinginanmu, kerja iya sedikit. Keinginanmu untuk taat dan tunduk kepada Allah itu dihargai. Dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kalau sholat kalau mengenai sholat itu kan harus suci kan. Tetapi paling tidak keinginanmu, susah payahmu untuk menjalankan sholat sudah dinilai oleh Allah sebagai amal kebaikan, begitu. Amin. Ya, karena Anda tidak tahu kan, nggak apa-apa. Tapi tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Masya Allah. Semoga bulan depan sudah bersunat dalam ketika saya. menjalankan sholat. Iya bang. Insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Ayo kawan-kawan, saudaraku sekalian, tolong di follow ini Bang Freddy. Baru 370, ini ada 931. Yang Islam wajib untuk follow ya, supaya bisa open camp. Terus nanti kita syahadatkan. Bukan begitu, guruku? Itu kemute. Iya, akhi, betul. Jadi biar lebih afdal banyak yang Bang menyaksikan. Iya, gimana? Memang Allah itu maha pengampun ya Bang Zuma ya. Berarti Maha pengampun, pasti ya. Masya Allah. di masa Maha yang, pengampun. masa yang kelam itu berarti Wah, mudah-mudahan diampuni Allah semua, Bang. menerima. Iya. Iya Bang. Ada Saya yang merasa agama yang saya ikuti kemarin itu benar-benar membuat saya bodoh emang. ada satu Bang yang harus Anda selesaikan. Jangan mentang-mentang masuk Islam terus utang Anda lunas, enggak, itu harus diselesaikan. Misalnya Anda punya utang, itu tetap harus diselesaikan. Nanti kalau masuk Islam utang lunas, bahaya nih Bang. Orang banyak berbondong-bondong masuk Islam, utangku lunas, tentunya kan bahaya itu. Ya, Ya itu tetap harus diselesaikan. Dan untuk sahabat silahkan di follow Bang Freddy-nya ini. Kita masih Ya. menunggu masih ada kurang 500 orang. Jadi ini kan sudah ada yang 1000 yang nonton. Mungkin bisa langsung Wah, follow ya. Bang Freddy. Supaya Bang Freddy bisa buka kamera dan langsung bersyahadat bersama kita di sini. Betul, Dan betul. jangan Ayo, lupa saudaraku sekalian. di share-share, di tap-tap, bisa diinfokan ke teman, ke keluarga untuk masuk ke live ini dan langsung di follow Bang Freddy-nya. Iya, di follow kawan-kawan semuanya supaya kita Iya. saling menjaga. Ya, mana tahu besok hari banyak manfaat loh memfollow akun-akun Islam itu, Muslim. Banyak manfaatnya. Ya, Mana tahu salah satu contoh akhir. Iya. Dalam Silakan, surah Hafiz. Yasin itu kan sangat jelas dikatakan al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi paling tidak nanti jari-jari kita itu mempunyai kesaksian yang bagus deh. Karena nanti di sana ketika kita diadili itu bukan lisan kita yang berbicara, bukan. Jari-jari kita yang akan berbicara. Kaki kita menjadi saksi. Nah maka itu supaya jari-jari kita itu mempunyai kesaksian yang bagus, setidaknya gunakanlah jari-jari Anda itu untuk ikut berdakwah. Dengan cara apa? Membantah hujatan-hujatan Kristen melalui tulisan, tentu dengan cara yang baik ya. Kemudian mendukung channel-channel dakwah, insya Allah lah. Ya, bisa kita lakukan itu. Oke, saudaraku, mari di follow. Monggo.
Yang tanya akun Bang Predik mana ini yang di saya perbesar ini akunnya ada tulisan namanya Predik itu langsung di follow akunnya. Sepeng. Sudah 596. Ayo lanjut terus sampai 1000. Assalamualaikum Bang Handi. Wih, ada Bang Andi. Bang Handi udah sholat Jumat Bang. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Datang bulan Bang. Abang, aku izin sebentar ya, ada kerjaan dikit. Nanti aku masuk lagi, tapi aku nggak keluar kok. Aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan keluar iya, Bang. Bang. Nanti Iya, Bang. supaya Siap, orang Bang. bisa follow Bang. Insya Allah Bang. Nah. Izin ya Oh. Bang. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Ya. Atau Udah gimana berapa kalau nih? Bang Handi aja kita syahadatkan dulu ya? Nah, boleh itu, boleh. Boleh. Ini ada yang perlu tidak diselesaikan. Gimana Bang? Silakan aja dulu Bang Freddy, ada kerjaan silakan dulu Bang. Oh iya, siap Bang Cuma. Alhamdulillah Bang Andi, saya udah nyampe di Rio lagi. Bagaimana kondisi rumah? Udah dijual sama anak-anak di rumah? Enggak jadi. Benar. Datang-datang ditunjukkan sertifikat nih, udah kujual katanya gitu. Kompor gas Bapaknya udah pergi nggak ada lama lagi. ya, anaknya jual rumah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketua kita ada main di tengah-tengah kita kok nggak Muslim kelihatan? Indonesia yang saya Masya rindukan. Allah. Aku dari tadi lagi makan, mau nyimak gurunda aja, cuman bilang dia mau syahadat. Waduh, aku buru-buru naik aja lah karena pingin. Harus dong, harus naik jadi saksi kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Tadinya mau Subhanallah. fokus nyimak. Jadi orang-orang yang menggunakan akal connect dengan wahyu pasti insya Allah akan mendekat kepada hidayah. Karena orang yang membenci Islam itu hanyalah orang-orang yang dikeraskan hatinya, orang yang mengeraskan hatinya, dan orang yang tidak mengenal Tuhannya. Itu pasti itu. Dikiranya Tuhan itu makhluk. Nah ini dia hadirnya apologet kemudian untuk pembelaan terhadap iman para nabi, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukanlah makhluk. Ya sahabat, sisa 350 lagi untuk akun Bang Freddy supaya bisa 1000 followers dan Bang Freddy bisa buka kamera. Silahkan di follow sahabat. Silahkan di follow, ini kan sudah ada 1200 yang nonton. Sebagiannya bisa follow Bang Freddy. Di Sisa bawah ada 350. ini. Di bawah ada saudara kita, sahabat kita, Kotoni. Akhi, barakallah fiik. Masya Allah, Pak Tony. Assalamualaikum Pak Tony. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Tony. Subhanallah. Masya Allah. Sudah 700, sisa 300 Iya lagi. akhi, sehat terus akhi. Ya, buat saudara-saudaraku yang muslim, Adinda bantu Hendra follow. juga ada. Bang Hendra juga sudah bergabung. Masya Allah, Bang Hendra. Kangen Bang Hendra. Iyalah. Pasti Kapan kita kangen bisa minum es teh bareng lagi? Jadi sekarang Bulan Pak De depan. Sugi ngontrak sama anak ya? Iya, betul. lah. Ngontrak. Per tahun berapa Pak De? Cuma 50.000 kok. Enteng. Murah aman ngontrak sama anak. Bagaimana Sehat, perjalanan Pak De? pelan-pelan. Terakhir saya berpisah dengan Ustaz Sugi. Aduh ya Allah. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku. Siapa yang rela berpisah dengan orang-orang baik seperti guruku Bang Juma, Ustadz Ali, Bang Hendra, Bang Andi, ya Allah. Jangan buat air mataku kembali berlinang. Saya ke Kalau tempat ingat kalian masa-masa tidur 2 bersama. malam berturut-turut, aku masih tinggal di sana. Nggak ada alang dia. Tantang. 4 Berarti, hari kalian Waktu pergi. kita udah pulang itu
Aku malam ahadnya ke sana lagi, oh Ya dende. Mau sampai kapan ku bilang gitu. Akhirnya aku tak pergi lagi. Bagaimana kalau bulan depan kita ke sana, Bang? Ah Bang Zuan. ini terus dari kemarin aja kemarin. Mau kemana? Ke Jakarta. Ke hotel. Ketemu lagi. Bukan ke Jakarta. Kerjaan belum jalan. Oh iya. Ya sahabat, silakan di follow, masih kurang 250 orang lagi yang bisa follow, baru Bang Freddy-nya baru bisa buka kamera. Di sini untuk followersnya ada 739, kurang lebih 260 orang lagi. Saya Silakan di Bugis. follow. Memang harus open cam Lukis. baru diskusi. Kan nggak apa-apa juga sih Pak Predik ya. Pak Enggak, Freddy biar- mau syahadat, Bang. Oh, Masa Masya adat ya. Allah. Iya, jadi mau Apakah buka ini kamera. kebetulan jam apa? 762, yuk dilanjut lagi yuk. Kawan-kawan. Oh, jadi menantikan Pak Predik Bugis. mau syahadat, Masya Allah Iya. teman-teman. Untung saya Udah sholat lahir. Jumat dia Bang Andi. Masya Allah Pak Tony, terima kasih. Udah sholat Jumat dia tadi. Bopel. Masya Allah gitu. Bopel. Boleh dong saya tanya-tanya kenapa Bopal. begitu? Karena saya baru live ini. Bopal. Bone Palopo saya. Boleh dong saya tanya-tanya Pak Predik? Orangnya lagi kerja. Ya, Ada ya, kerjaan Masya nanti Allah. balik lagi. Allah. Tapi nggak turun dia kok. Sholat Jumat pertamanya dia dong hari ini. Iya, Jumat tapi belum syahadat Bang Andi. sadar dalam hati, sudah Dalam hati sadar nggak dalam apa-apa hati. Bang Uco, nggak apa-apa. Yang mengharukan di sini adalah beliau ini sudah punya keluarga. Beliau keluarga besar. Beliau ya boleh kalau saya menilai punya pekerjaan yang ya lumayan lah. Nah ini yang mengancam dirinya pada saat keluarga besarnya tahu dia pindah keyakinan, semua itu bisa hilang. Ini yang membuat saya sedih terhadap Bang Freddy. Cinta kepada Allah, cinta kepada harta, cinta kepada istri anak, tapi beliau lebih cinta kepada Allah. Allah. Makanya Allahu Akbar. beberapa kali kita berdiskusi, bertanya-tanya kepada beberapa apologet Muslim. Begitu beliau menerima jawaban, beliau semakin cinta dengan penciptanya. Makanya Al-Quran mengatakan memang begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, jika mereka mencintai aku, katakan kepada mereka, fattabi'uni, agar mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Ikutlah denganku, katakan kepada mereka, ikutlah denganku, niscaya aku akan mencintainya, niscaya aku akan hapuskan semua dosa-dosanya. Ini janji Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau sahabat-sahabat muslim mengatakan orang yang mu'allaf itu adalah orang yang dihapuskan dosanya, subhanallah, umat Islam pun demikian. Meski Islam dari lahir, kalau dia mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hari dia suci, setiap hari dia tanpa dosa. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Tapi tentu apa kata Allah? Fattabi'uni. Suruhlah mereka mengikuti engkau dengan engkau mengatakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitrah dia, fitrah. Apa gunanya kita sholat? Apa hikmahnya kita bersalaman habis sholat? Hikmahnya apa? Salah satunya, orang yang tidak ada kemunafikan di dalam dirinya, begitu beliau menjabat tangan saudaranya, runtuh semua dosa-dosa saudaranya. Jadi salaman itu bukan cuma salaman tok, salaman, rangkulan, pelukan, tapi hati masih membusuk. Itu nggak begitu kaidah Islam. Begitu kita berpegangan tangan dengan orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal, begitu kita salaman, niatan kita adalah menggugurkan dosa-dosa saudara-saudara kita yang kita rangkul tangannya, yang kita peluk badannya. Begitu juga sesama saudara kita. Jadi hikmah daripada bersalaman, hikmah daripada rangkulan, berpelukan pada saat berjumpa dengan saudara adalah untuk menggugurkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ikhlaskan.
Misalnya Bang Handi menggibah Bang Zuma, begitu berjumpa dengan Bang Zuma, maka Bang Zuma merangkul, memeluk Bang Handi. Pada saat itu juga gibah yang dilakukan oleh Bang Handi berguguran. Begitu juga sebaliknya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk apa? Bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim. Jadi bukan cuma umat Islam yang mualaf yang fitrah, tidak. Umat Islam juga akan selalu fitrah ketika umat Islam itu senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang berpikir murtad dulu biar nanti masuk Islam, dosaku guru-guru semua udah kayak begitu kaidahnya. Ada loh yang bertanya sama saya, entah usil, entah mau belajar, entah lucu-lucuan. Bang Zuma gimana? Aku kan punya dosa bang, ya gimana? Aku murtad aja dulu ya. Terus habis itu aku syahadat untuk supaya dosa-dosa itu tuh sudah kayak gitu. Pikirannya itu udah sampai ke sana. Aku bilang jangan. Itu nggak kayak begitu. Ada taubatan nasuha. Ya, bertobat, beristighfar, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah dosa-dosamu yang lalu-lalu itu akan dihapuskan oleh Allah. Tidak mesti kemudian murtad. Justru kalau kau sengaja murtad itu bahaya. Jangan sampai begitu kau murtad 2 detik setelahnya nyawamu dicabut, mati dalam kekufuran. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Silakan dilanjut di sini. Azhar. Betul, Guru Hasan Azhar. Silakan akhi. Ya, Silakan itu di-follow, Mas, misalnya kurang. sedikit ya. Ya, itu kalau kita mempermainkan, misalnya kita ingin murtad gitu kan, supaya dosa kita dihapus, itu masuk kategori dalam apa namanya? Mempermainkan agama. Padahal di dalam Quran surah At-Taubah, seingat saya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 65, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Nih, bahayanya di ayat 66. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah itu, bermain-main di dalam agama sangat-sangat dilarang, nggak boleh. Ya, pura-pura murtad supaya apa? Dosanya ditebus itu dilarang keras di dalam Islam, tidak diperbolehkan seperti itu ya, saudaraku sekalian. Monggo, silakan Bang Andi. Ngisi waktu sambil nunggu Bang Verdik. Iya, kita Bang Predik followersnya sisa kurang lebih 160 lagi. Silahkan yang 1300 ini yang nonton, silahkan di follow Bang Predik. Ini saya perbesar untuk akunnya ya. Silahkan di follow Bang Predik. Kurang Ya, lebih 800. 160 orang lebih. Ya, 150 lagi yuk. Kita kejar supaya Bang Verdik bisa open cam dalam ketika bersahadat. Ya, ayo teman-teman, silahkan follow ya. Aku sudah follow loh. Ayo supaya bisa bersyahadat saudara kalian. Dapat 853 udah bisa kayak gitu. Kenapa Bu Rama ini berisik sekali? Ke hotel kah? Iya, aku di tempat di luar ini, mohon maaf. Lanjut. Oh, kirain di hotel yang kemarin. Kangen sama kita jadi datang ke hotel lagi. Nggak ada di sana kita, Bu. Silahkan di follow Bang Prediknya. Ya, sudah 918. Allahu Akbar. Ayo lanjut 100 lagi. Gampang itu. Nanti Bang Sisa 82 lagi. Ya, Bang Predik datang udah bisa open camp. Silahkan di follow sahabat dan jangan lupa di tap-tap layar dan di share-share untuk live-nya supaya bisa bertahan untuk memperkuat live kita hari ini supaya tidak rungkat. Karena tadi malam sudah hampir rungkat ini live-nya. Ya. 950, sisa 50 lagi. Ya, sekaligus juga kalau gitu kita sampaikan buat saudara-saudaraku yang muslim yang ingin tergabung dalam Apologet Islam Indonesia, silahkan buka websitenya
www.apologetislamindonesia.org. Silakan masuk registrasi di sana yang belum ya. Oh iya. Yang sudah ya jangan double. Oke, Ya, yang belum saya silakan masukkan ke ini ya, diverifikasi. deskripsi saya. Ya, bentar. Apa tadi .apologetislamindonesia.org. www.apologetislam.org. Ya. Ya, ketika kita sudah bergabung, maka banyaklah keuntungan ya buat kita sesama muslim. Di sini sebagai wadah ya, sebenarnya sudah ada dan kita bisa bergabung dengan organisasi-organisasi yang lain. Intinya kita terutama yang terjun di dunia dakwah lintas agama. Bukan berarti kita sedang mengkotakan, justru kita ingin merangkul semua yang ada di antara semua umat Islam. Karena di sini tujuannya adalah bagaimana kita menambah tali silaturahmi sesama umat Islam, kita bisa saling mengenal, terjalin silaturahmi lintas daerah bahkan lintas negara. Karena nanti kita ada ID card-nya ya, kita anggota API, jadi kita bisa saling mengenal lebih dekat, saling membantu dan saling menolong dalam agama dan kebaikan. Juga kita akan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam agama. Nanti kita juga ada banyak pelajaran-pelajaran agama dibimbing oleh ustadz-ustadz kita. Nanti di sana kita banyak belajar perdalam ilmu agama, juga bagaimana tentang pembekalan dalam pengetahuan ilmu perdebatan atau ilmu lintas agama. Banyaklah keuntungannya ya ketika kita bergabung, dan pendaftaran ini gratis kok. Ya, saudaraku sekalian, bagi Anda yang ingin bergabung dengan yayasan kami, Apologet Islam Indonesia, bisa kunjungi deskripsi di channel Sugi Kristologi Reaksi. Di situ sudah saya sertakan linknya, www.apologetislamindonesia.org. Bisa diklik linknya di sana. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung, dipersilahkan. Apa keuntungannya? Seperti yang sudah diterangkan Ustadz Alif tadi. Monggo. Di Monggo sudah di ada follow. belum? Monggo di follow sahabat, sisa 5 orang lagi. Udah Bang sampai Freddy kok. di follow. Oh, Udah udah nyampe sampai. 1000. Iya, sudah pas 1000. Ya, silakan dilanjut Afi. Bang Ya. Verdik, udah standby? Mungkin boleh turun dulu, nanti naik lagi, keluar TikTok, naik lagi. Ya. Kalau langsung nggak bisa ya? Langsung open cam gitu nggak bisa, atau turun dulu? Nggak bisa, Nggak tahu, Afi. nanti saya- harus turun dulu. Iya, TikToknya ini loh, mau tak saya marahin dulu ya, biar bisa langsung. Silakan Bang Fredik. Assalamualaikum Bang Fredik. Mungkin lagi ada kerjaan dulu tadi dia bilang. Iya, tadi dia bilang ada kerjaan dulu. Nggak bisa ditemukan, ada Bang. Di deskripsi saya tuh ada itu. Ya, di www itu ada tulisan kecil itu. Di bawahnya Assalamualaikum itu kan, itu ada www.apologetislamindonesia.org. Ya, ada itu. Bagaimana cara memfollow-nya? Oh, itu di TikTok. Ya, Tanto Gina yang ada di YouTube saya. Itu di TikTok. Kalau mau follow di TikTok. Tapi udah cukup 1000 kok. Betul banget, Gurundaku, agama tidak untuk main-main. Ya, Suki. Ini aku kasih kunci biru ya. Oke, silakan. Terus live di mana ini? TikTok aku apa? TikTok atau apa maksudnya? Ya, ini live di TikTok ini. Kita tunggu saudara kita mau bersahadat. Nah, ini saya kasih kunci biru juga. Dari yang belum siapa? Jablay Baso, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tantea, Pak D, api masukin no. Aneh bisa nggak?
Pak D, Api masukin nomor aneh bisa nggak? Tinggal di anu aja bang, tinggal ditulis www.apologetislamIndonesia.org, masuk aja dari situ. Terus Api itu ada materi bahasa Ibraninya juga, enggak bang, insya Allah, karena salah satu pengurusnya yaitu Bang Kuryasmoto, itu juga pengajar bahasa Ibrani, insya Allah ada. Itu termasuk diprogramkan nanti ya. Betul, Petan betul. bersadat bila saya ada teman mu'alaf. Oh, Bang Theo Wilson ini mu'alaf ya. Bang Theo Wilson Sinaga. Cek, cek. Masya Allah. Api itu ada materi bahasa, ada ya. Ini saya baru buka di YouTube dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung di Andis Lebes Channel bersama Komal, sahabat Bang Juma. Di sini ada Ustadz kita, Ustadz Sugi Kristologi, ada Bang Juma, ada Ustadz Arif, ada Bunda Rahman, Bang Ucok, ada ketua kita Bang Alip, terus kemudian menunggu Bang Predik saat-saat akan nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau masih persiapkan dan menunggu sudah 1000 nanti akan open camp. Nah, nanti juga akan kita bisa memberikan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Kira-kira begitu teman-teman, yang kemenangan mana tetap stay di channel masing-masing. Terus memberikan support apapun bentuknya. Doa yang paling utama dan tentu juga doa dari Bang Predik. Bagaimana Pak D kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu? Apa sih maksud itu? Segala amal baiknya dibawa, terus kemudian dosa-dosanya diampuni terdahulu. Untuk pertama Pak D dulu memberikan edukasi buat kita semua. Pak D silakan. Iya Bang Andi. Keuntungan ketika orang itu menjadi mu'alaf, dia sembuh dari gila menyembah manusia. Itu keuntungan yang pertama. Terus keuntungan berikutnya adalah dia menjadi pengikut Yesus yang sejati. Selain itu juga dia menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keuntungan yang kedua. Kalau dia masih bertahan di kekafiran, dia hanya menjadi pengikut Paulus, bukan menjadi pengikut Yesus. Ya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Nah, tapi Yesus mengajarkan tentang keislaman. Salah satunya adalah menyerukan sembahlah Allah satu-satunya. Ya, bertuhan hanya dengan satu Tuhan. Nah, keuntungan berikutnya adalah dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan di masa kekafiran tetap dihitung. Ya, tetap dihitung oleh Allah. Dosanya dihapus, ya, kebaikannya tetap dihitung. Ada dosa yang tidak dihapus, yaitu dosa kepada sesama manusia, contohnya utang. Jangan dipahami setelah masuk Islam utang selesai, tidak bisa seperti itu. Utang tetap harus diselesaikan. Itu adalah perkara muamalah, hubungan sesama manusia. Itu harus diselesaikan. Nah, begitu. Jadi jangan mualaf, aku udah mualaf, dosaku lunas ya. Oh, tidak seperti itu. Islam itu nggak berlaku adil. Islam itu menegakkan keadilan. Anda punya utang harus Anda bayar. Kalau tidak, ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, saudaraku sekalian. Terus apa lagi? Keuntungan selanjutnya adalah dijamin pasti masuk surga. Ketika Anda sudah mu'alaf, tentu bukan hanya sekedar ngaku mu'alaf, tapi tidak mau menjalankan segala perintah dan larangan yang ada di Islam. Tidak seperti itu. Ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya Anda harus mengikuti segala aturan yang ada di dalam Islam. Tidak ada toleransi lagi. Tidak ada toleransi ya tentang syariat Islam. Ketika Anda sudah masuk, maka wajib hukumnya untuk menjalankan perintah sesuai dengan kemampuannya tentunya. Misalnya Anda belum hafal
doa-doa atau bacaan-bacaan di dalam sholat. Semampunya dulu, apa yang Anda mampu. Sambil terus tetap belajar. Jangan yang penting cuma baca ini sudah sah. Saya nggak mau belajar lagi, nggak bisa seperti itu. Islam itu dituntut harus berilmu. Orang-orang yang berilmu di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Ya, sangat dimuliakan di dalam Islam. Begitu Bang Andi. Lanjut, monggo. Makasih Pak De, terima kasih buat pencerahannya Pak De. Terus kedua adalah ini nanti dijawab oleh ketua kita nih. Ketua kita dibesarkan dulu dong. Ustadz Alif. Gini Ustadz, Bang Juma juga boleh atau Pak De gini. Saya fenomena mualaf itu banyak sekali mengalami kesulitan dalam hal setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus kemudian diketahui oleh keluarga bahkan cenderung menjadi drastis mengenai masalah perekonomian begitu. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi antara harta dan amal bagi seorang mualaf? Ini ada perlu keseimbangan, tapi resikonya adalah seperti itu, berbeda kalau murtadin. Dari tadinya kiri, tahta, harta dan wanita disediakan oleh mereka. Justru ini berbalik bagi mualaf. Bagaimana menyikapi Ustadz Alif? Silakan. Oke, pertama memang di dalam Al-Quran sendiri itu banyak poin-poin yang akan diterima konsekuensinya ketika menjadi seorang mu'alaf. Misal begini, bahwa di surah Al-Ankabut ayat 2 itu disampaikan, janganlah engkau mengira akan dibiarkan begitu saja ketika engkau sudah mengatakan kami beriman, kan gitu. Akan ada banyak ujian dan cobaan, itu yang akan dilalui, itu dulu prinsipnya. Namun bedanya adalah ketika seorang mukmin menerima ujian, maka itu sedang menunjukkan posisi dia itu naik kelas. Nah, lalu kedua, bagaimana ketika seorang yang memilih takutnya kepada Allah melebihi takutnya kepada makhluk dimanapun, maka Allah sendiri yang akan berikan jalan keluarnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, Allah berikan jalan keluar buat mereka. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqu bihaitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari jalur yang tidak terduga oleh dia. Nah, di sini juga bahwa ketika dia memutuskan seorang mu'alaf, akan banyak keuntungan yang dimiliki. Di satu sisi memang mereka mendapat ujian-ujian keimanan, di sisi lain juga mereka mendapatkan rizki dari Allah, bahkan Allah hadirkan rizki itu dari jalur yang tidak terduga. Makanya di dalam kaidah Islam itu ketika menjadi seorang mu'alaf, nah bagaimana ada ujian dari masalah ekonomi dan seterusnya. Disitulah kenapa kaidah di dalam Islam salah satu dari mustahik zakat itu adalah seorang mu'alaf. Jadi seorang mu'alaf itu perlu didukung dari secara ekonomi, perlu didukung ya, jangan ditinggalkan, karena itu bagian dari syariat yang ada di dalam Islam. Perlu didukung seperti itu, dan tidak usah takut buat saudaraku yang mu'alaf, karena memang jalan keluar dari Allah, rizki dari Allah itu pasti akan hadir, karena justru Allah hadirkan dari jalur yang tidak terduga. Bertambahnya persaudaraan, terjadi ketenangan dalam jiwa dan seterusnya. Nah, itu banyak keuntungan yang dimiliki. Itu dulu Bang Handi. Oke, terima kasih Pak Ketua. Bisa digeser host ke Bang Juma, dibesarkan. Bang Juma masih memantau? Lagi sholat. Bang Juma? Sholat asar tadi. Sholat asar ya. Kalau begitu siapa aja deh boleh memberikan edukasi ya, sambil menunggu Bang Predik selesai kerjaan dan bisa open cam. Nanti akan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi yang saya dengar adalah beliau udah sholat Jumat, tentu juga mengucapkan 2 kalimat syahadat di sana. Tapi menurut Bang Juma, yang teman-teman yang pernah saya dengar, perlu memang diketahui oleh orang banyak supaya nanti di luar sana tidak ada lagi fitnah. Kan itu intinya. Sama dengan orang menikah itu kenapa perlu rame-rame ya, supaya di luar sana pada mengetahui, supaya nanti kalau berboncengan naik motor itu nggak pernah fitnah lagi. Kan itu sih kira-kira siarnya yang perlu diperhatikan di sini. Nah, sekarang ini apa sih kewajiban kita semua ini bagi ada saudara-saudara kita baru memeluk Islam seperti Pak Predik dan lain-lain gitu? Apa kewajiban kita dan apa yang perlu diwaspadai? Kira-kira siapa yang memberikan argumentasi? Silakan. Pak De atau Bang Juma sholat asar? Ntar ada yang nelpon nih. Oke, ke Ustaz Alif lagi deh.
dibesarin lagi Ustaz Alif. Silakan Pak Ketua. Nggak apa-apa, Bang Andi aja nggak apa-apa. Ya, saya kan bertanya. Saya kan bertanya, saya nggak mau menjawab. Saya kan cuma nanya. Silakan Ustaz. Ya tentu sebagai umat Islam itu kan perintahnya itu saling tolong menolong, bahkan saling menasehati. Nah ketika saudara kita menjadi seorang mu'alaf, nah bagaimana beliau yang baru masuk ke dalam Islam, karena perintahnya kaidahnya di dalam Islam bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Nah di dalam Islam itu banyak berkaitan dengan syariat-syariat, praktek cara beribadah. Nah tentu agar saudara kita yang baru mu'alaf ini bisa menjalankan syariat Islam, maka kewajiban bagi kita sebagai saudaranya membimbing, mengajak dan mengajarkan saudara kita untuk memperdalam ilmu agama Islam secara kafah. Secara kafah itu kan dalam artian bagaimana kita menjalankan syariat Islam, memahami, mempelajari secara bertahap terus-menerus tanpa berhenti. Karena kaidahnya mencari ilmu agama wajib bagi umat Islam, laki-laki dan perempuan, mukminin dan mukminat ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dari dia lahir sampai dia masuk liang lahat. Artinya apa? Memperdalam, mempelajari ilmu agama Islam itu harus faridotun ala kulli muslimin wal muslimat gitu. Nah makanya di situ ketika saudara kita baru menjadi seorang muslim di usia puluhan tahun, ya disitulah dia mulai saat itu belajar Islam, bagaimana memperdalam syariat Islam. Ketika sudah menjalankan mengucapkan 2 kalimat syahadat, pelajari tentang sholatnya, bagaimana cara sholat, praktek sholat, bacaan sholat dan seterusnya. Yang mu'alaf wajib belajar, saudara kita yang muslim yang sudah tahu wajib mengajarkan. Karena kalau saudara muslim tidak mau mengajarkan, apalagi ketika diminta untuk mengajarkan, maka ada satu keterangan bahwa li'anna katimal ilmi mal'unun, bagi seorang yang menyembunyikan ilmu Allah, pelajaran-pelajaran kaidah agama, dia tidak mau mengajarkan, dia sembunyikan, maka dia itu dilaknat, nggak boleh. Nah disitulah kenapa umat Islam itu harus saling berbagi, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, dalam agama gitu. Nah itu juga salah satu dari poin keuntungan yang bergabung di Apologet Islam Indonesia. Sedikit Ustaz Alif, ini ada yang bertanya melalui messenger nih. Orangnya lagi nyimak nih di bawah nih. Nih dia tanya begini. Namanya siapa sih ini namanya? Syafiana. Dia bertanya begini. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Saya Eti dari Jawa Tengah. Maaf mau tanya, kalau di anggota API, kalau jadi anggota API harus sudah mempunyai ilmu tentang Bible. Saya tertarik sebenarnya, cuma minder pengetahuan saya tentang keagamaan masih minim. Ini saya sedang mengikuti live di channel Bang Zuma. Nah itu dia. Waduh, tidak. Bang Zuma. Nah, ini gimana dong? Maksudnya mungkin biar semuanya kesebut Ustadz, biar semuanya kesebut. Dan Monggo, dapat info live-nya di Al Alif Channel, mestinya gitu. Ya, tergabung dengan API itu bukan harus menguasai ilmu salah satu dari sekian banyak ilmu. Bergabung itu karena kita bisa memposisikan di sana. Kita bisa menjadi seorang mustami, pendengar yang baik ketika guru kita, karena ada kajian nanti ustadz-ustadz kita mengajarkan tentang ilmu keagamaan. Nah, di situ bekal kita dalam beragama, bekal kita dalam beribadah, praktek ibadah. Nah, ketika kita belum paham, maka kita menjadi seorang yang pembelajar yang baik, mendengarkan. Nah, keuntungannya di situ, dan tadi banyak silaturahmi dan seterusnya. Jadi tidak harus menguasai ilmu sesuatu, dan mari kita wajahidu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran, pergilah kamu baik dengan secara lemah, dengan cara susah, ataupun dengan cara yang mudah gitu. Hifafa wasikola kan gitu ya, ingfiru hifafa wasikola wajahidu fisabilillah. Kalian bergegaslah berjihad di jalan Allah, baik dalam kondisi berat maupun dalam kondisi ringan. Nah, kategori berjihad di jalan Allah itu kan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ketika kita berjihad di jalan Allah, bagaimana sekarang peperangan terjadi di dalam TikTok ini, yaitu Ghazul Fikri, perang pemikiran.
Bagaimana umat Islam membela akidah? Yuk kita dukung sebisa kita. Ketika kita bisa meramaikan, ya, ketika kita bisa meramaikan dengan cara apa? Typing, typing dengan kalimat zikir. Ayo terus dukung saudara kita, gitu kan? Tunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Typing dengan yang terbaik. Nah, seperti itu. Jadi berjihadlah di jalan Allah, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad di jalan Allah, mari ayo dengan jiwa kalian lah, semampunya dalam diri kita, mampunya dengan keilmuan, ayo ilmunya kita tuangkan di sini. Kita membahas membalas fitnahan, menjawab fitnahan, bukan membalas, menjawab fitnahan dari orang-orang yang tidak tahu tentang Islam, kan gitu. Menjawab orang-orang yang memfitnah kepada Rasulullah dan seterusnya. Loh, bagaimana kesanggupannya dengan punya kuota nih, bisa typing, ayo dukung saudara kita, ramaikan dakwah ini, kan gitu. Jadi tidak harus menguasai ilmu tertentu, ya, lambat laun kan kita sambil belajar. Nah, nanti kita ada peningkatan. Oh ya, makin paham, pelan-pelan kita bisa menjawab. Nah, pelan-pelan juga kita bisa mukul orang dalam artian argumentasinya bahwa kamu itu lupa nyerang-nyerang Islam, ternyata ini kitabmu ngomong begini, cetok. Nah, kan gitu. Jadi semua itu bertahap, ya. Dengan kemampuannya bi amwalikum, yang mampu dengan harta, yang mampu dengan jiwa di sini kan bagaimana kemampuan yang Anda miliki. Ya, seperti itu. Semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika bergabung dengan API, yuk kita sama-sama belajar. Ketika kita belum paham, justru di situ kita belajar dari saudara-saudara kita yang sudah paham, dan dukung pergerakan dakwah Islam ini secara sosial media maupun secara offline nanti. Itu karena itu bagian juga dari visi misi Apologet Islam Indonesia. Maaf kalau kurang lama jawabannya, Ustaz Sugi, ya. Ya udah, keren banget itu, ya. Jadi saudaraku sekalian, kita tegaskan kembali, ya, bahwa berdirinya API ini bukan untuk mengkotak-kotakkan atau bukan untuk anti dari yayasan yang lain, tidak. Justru kita ingin bersinergi, ya, dengan yayasan-yayasan yang lain. Misal yayasan yang lain punya program ingin bangun masjid, insya Allah kita API, ya, siap sedia untuk membantu. Entah itu JCC, MCI yang sudah kita ketahui yayasan itu, kita bantu apa yang diperlukan. Nah, contoh sekarang JCC sedang membangun tempat wudhu di Jepara, kita bantu. Ya, apa yang kurang kita bantu di sana. Katanya saya dengar masih kurang dana, ya, kekurangan dana untuk mengadakan tempat wudhu, ada kekurangan 15 juta. Silakan dibantu saudaraku sekalian. Ya, itu nomor rekeningnya bisa dicari di channelnya Bang Andi. Kurasa ada Bang Andi rekening JCC? Sih, ada. Ada, ya. Kalau nggak salah di saya juga ada kayaknya. Ini rekening MCI ada. Nanti kalau nggak ada nanti saya taruh lah linknya JCC di sini. Oke. Bang Predik kayaknya udah siap itu. Bang Predik, gimana Bang Predik? Sambil nunggu, yang selama ini ya buat kawan-kawan netizen kita sering dibilang Bani Typing, sekarang kita sebut sebagai Bani Api. Jadi ketika saya posisi lagi typing, ya saya itu bagian dari Bani Api. Api itu bukan tentang seseorang tapi sebuah yayasan kita sebut, ya. Di situ yang menaungi saudara-saudara kita semua yang ada. Makanya saya juga sering typing, aku adalah Bani Api gitu. Ya, bukan Bani Typing lagi. Bani Typing itu kesannya gimana, tapi kalau Bani Api kita berada di bersaudara semua, ya, di bawah naungan Bisa ini Dinda, bisa disebut Bani Api, bisa juga disebut Laskar Api. Gitu. Oh, mantap. Biar lebih itu keren keren tuh. lagi, ya. Laskar Api. Masih mau aku datang besok. Gitu. Bilang Bang Freddy, Assalamualaikum. Kayaknya masih disconnect tuh. Oh ya, kita tunggu lagi. Masal jangan bilang Laskar Tabaguna. Iya, itu sebutan Laskar Api itu didapatkan dalam tahajud semalam itu. Masya Allah. Jadi pas Api ketemu masih nanti
nanti ketemu di mana gitu, antum laskar api. Yes, naam, ana laskar api. Wah, tafadhal. Nah, ini Bang Juma udah Masya datang Allah. nih. Ada pertanyaan nih Bang Juma. Dari tadi sambil menunggu ya Bang Freddy mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama Iya. kita semua di sini. Ini ada Iya, pertanyaan Bang Bang Juma. Ini dari luar negeri, oh serius. Iya. Apa itu hidayah? Bagaimana mencapai hidayah itu? Itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai arti daripada kata hidayah itu sendiri, kita harus memahami bahwasanya hidayah itu adalah petunjuk. Jadi kalau kita memahami hidayah itu adalah satu bagian dari berbagai macam petunjuk dari Allah. Itu. Jadi hidayah itu bukan hanya masuk Islam, enggak. Semua petunjuk yang diberikan oleh Allah itu adalah hidayah. Ini secara garis besar. Jadi kalau kita berbicara apa sih hidayah itu? Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa memberikan pengertian tentang hidayah? Hidayah ini adalah penjelasan, uraian atau petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Itulah yang disebut hidayah, Bang. Saya ulang. Jadi hidayah itu adalah petunjuk atau penjelasan menuju jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada hakikat tujuan sehingga meraih ridha kemenangan di sisi pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak dalil di dalam Al-Quranul Karim yang bercerita tentang hidayah ini. Itu kurang lebih 200 ayat ya berbicara tentang berbicara mengenai hidayah. Banyak ada disebut ada al-huda, al-ahda, muhtadin, ihda, hudu, hudia, yuhda, hada, dan seterusnya. Banyak dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam surah Al-An'am ayat berapa ya, kita ambil ayat 125. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Al-An'am ayat 125. Dinda Alif. Siap guru dah, bentar. Al-An'am 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sering kita baca ya. Pamay yuridin yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu ja'al sadrahu doyikon harrajang ka'annama yas'adu fis sama kadalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Iya. Jadi Jemaah? Ya. iya. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah. Apa kata Allah? Serulah. Seru. Siapa yang diseru di sini? Umat manusia. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai hidayah, Bang Handi, hidayah itu adalah satu komponen pekerjaan yang dilakoni oleh umat manusia untuk menuju kepada Tuhannya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi itulah salah satu hikmah dari hidayah, Bang Handi. Hidayah adalah bagaimana kemudian Allah menanamkan kepada kita supaya kita itu memahami bahwasanya barang siapa yang Allah kehendaki memberikan petunjuk,
niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk ajaran agama Islam. Itulah yang disebutkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kalau ada orang yang kemudian menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk kemudian menuju kepada keridhaan Allah, Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi petunjuk itulah hidayah itu. Seperti itu Bang Handi. Ada Freddy nggak di bawah? Host, coba kalau ada dinaikkan. Terpental. Ya, sudah Ini naik lagi. Sudah saya kirim permintaan untuk naik. Oh iya. Mungkin gangguan sinyal kali tadi itu. Mantap sekali ya penjelasan Bang Juma ya. Tapi itu ada pertanyaan selanjutnya Bang Juma. Sambil menunggu ya. Iya. Bahwa hidayah itu kita memang harus berusaha akal dipakai. Bukan diam aja hidayah itu datang. Kan gitu. Siap. Terus bagaimana orang yang mendapatkan hidayah, ciri-cirinya seperti apa sih? Apakah bisa dilihat dari bagaimana berbicara, tindakan sehari-hari, seperti apa? Iya. Kira-kira Bang Juma. Jadi gini Bang Handi, ada beberapa hal yang perlu dipahami terhadap terhadap hidayah Allah itu kan. Hidayah itu kan tadi kita sudah sepakat, hidayah itu adalah petunjuk. Jadi ketika ada orang yang terketuk hatinya kemudian menuju kepada Islam, maka Allah akan melembutkan hatinya. Karena itu adalah satu komponen antara petunjuk dengan kelembutan hati. Intahoris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad, jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, intahris ala hudahum, maka kata Allah, fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Lalu bagaimana tanda-tanda mereka yang kemudian mendapatkan hidayah? Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi anna. Ini jelas ini. Ketika dikatakan fala yunazi anna fil amri wada'u ila rabbi. Di ayat itu dikatakan begini. Likulli ummatin, bahwa setiap umat telah kami tetapkan ketentuan yang kalau dalam bahasa kita itu adalah syariat. Apa kaidahnya dengan hukum ketentuan dan syariat ini? Kata Allah, nasikuh fala yunazi'unnah fil amri wad'u ila rabbik. Mereka ada pada posisi mengamalkan, melaksanakan, mentaati, menjalankan, merealisasikan, mengaktualisasikan dalam kehidupan. Maka kata Allah, tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di jalan yang lurus. Artinya gini Bang Andi, ciri-ciri orang yang kemudian mendapatkan hidayah itu adalah tidak berbantah-bantahan terhadap orang yang menjadi tumpuan untuk belajar. Misalnya nih, Bang Handi adalah orang yang kemudian ingin belajar Islam. Pada poin awal mungkin untuk mengetahui metode yang saudaraku gunakan adalah bertanya. Tapi setelah banyak belajar, itu tidak akan ada kita temukan mereka akan melakukan bantahan-bantahan terhadap penjelasan yang kita berikan. Mereka akan mendengarkan dengan seksama. Mereka akan manut dengan penjelasan kita. Lalu kemudian setelahnya menuju kepada pengajaran yang sudah disyariatkan. Mana Fredik? Yang menjadi Fredik nih kayaknya nih. Yang menjadi ketetapan dan ketentuan kemudian yang ada pada ajaran atau syariat Islam. Jadi tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah itu adalah menundukkan kemudian hatinya, pikirannya,
untuk tunduk berserah diri kepada aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan hidayah kemudian justru menjauhkan dirinya daripada syariat Islam, maka itu perlu dipertanyakan. Mana tahu dia hanya berpura-pura, mana tahu beliau itu hanya mempraktekkan cara-cara serigala menyamar domba. Bisa jadi kayak begitu Bang Handi. Silakan. Mungkin ada masukan atau ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang lain. Ada yang Predik, mau silakan menambahkan? naik Predik. Bang Predik, ya katanya ada di bawah. Tadi saya sudah kirim permintaan undangan untuk naik tapi belum diterima. Silakan Pak Predik naik lagi gitu. Sambil menunggu Pak Predik. Silakan Ustadz Alif. Sambil nunggu. Tadi kebetulan pertanyaan Bang Handi itu justru yang kita sudah bacakan ya dalilnya juga. Bahwa barang siapa yang Allah hendaki akan memberikan kepadanya suatu petunjuk hidayah. Nah, tanda-tandanya apa? Yashroh sodrohu lil Islam. Allah beri lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Makanya mereka itu ada ketenangan, ingin belajar. Allah bukakan, lapangkan dadanya itu. Makanya disitulah tanda-tanda orang yang akan menerima hidayah dari Allah. Allah gerakan hatinya, dia mau belajar, mau bertanya. Dia bertanya benar-benar menggunakan akalnya. Ketika dijelaskan oleh guru, dia menerima. Karena penjelasannya juga memang mengetuk akal sehatnya, mengetuk hati nuraninya, kan gitu. Nah, ketika itu salah satu dari tanda-tanda orang yang akan mendapatkan hidayah. Makanya dikatakan, famay yuridillahu ayahdiyahu yashroh sodrohu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima hidayah itu. Nah, sementara di ayat ini dijelaskan, sementara buat orang yang ingin menjauh dan seterusnya, tidak mau menerima hidayah, itu seperti orang yang mendaki ke langit, sesak dadanya gitu. Nah, itu kan kebalikannya di situ. Jadi tanda-tandanya adalah dia itu ingin belajar, ingin mengetahui tentang apa itu Islam, mahwal Islam, bagaimana tentang cara praktek ibadah di dalam Islam, bagaimana ajaran-ajaran di Islam. Karena apa? Karena ketika dijelaskan, ketika dipaparkan oleh guru-guru kami di sini, akal mereka itu tidak bisa menolak. Memang begitulah ajaran yang sesuai dengan ketentuan dan perintah dari Tuhan gitu. Ajarannya itu bisa masuk di akal. Nah, kurang lebih begitu. Makanya ketika hidayah itu datang, tapi ingat juga ada makanya inayah atau ada juga taufik. Ketika hidayah petunjuk itu sudah datang, Allah berikan taufik pertolongan bagaimana digerakkan hatinya, dimudahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga tidak sedikit saudara-saudara kita melalui media sosial ini, baik di jaring TikTok maupun yang lain, mereka banyak yang terketuk hatinya, lalu mereka rela melepaskan duniawinya, meninggalkan dunianya ketika itu menjadi satu konsekuensi demi memilih mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu kurang lebih tambahannya. Terima kasih. Masya Allah penjelasannya gitu ya. Bang Predik kalau di bawah bisa dinaikkan host sambil menunggu gitu ya. Iya, kan tadi sudah saya kirim permintaan sampai 4 kali tapi belum diterima. Mungkin boleh di Bang Frediknya yang kirim permintaan untuk naik. Atau mungkin beliau masih dalam sibuk ya, kita menunggu saja sambil kita edukasi gitu ya. Kenapa? Karena di luar sana banyak ini muslim ini nggak mau ditanya. Ini muslim ini maunya hanya membahas Bible gitu ya. Ini kajian Islam ya. Jadi kalau ada di bawah mau bertanya, silakan diketik aja di bawah pertanyaannya, kita jawab. Ya, kalau ada orang silakan. Ada juga sinyalemen begini di luar sana. Ini dikonsumsi oleh publik. Bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha berkehendak, kenapa tidak memaksa saya seorang kafir ini mendapat hidayah gitu itu. Dan kenapa ada agama lain di luar agama Islam? Kenapa banyak agama? Padahal sebenarnya sih kalau dijelaskan kan cuma satu agama yang ada di muka bumi gitu ya, sebenarnya begitu. Nah, ada ini ingin edukasi di sini biar terjawab semua. Bang Joma silakan. Gimana Bang Handi? Itu loh sinyal di luar sana gitu loh. Saya kan kafir nih. Kalau Iya. Allah itu Maha Kuasa, kenapa nggak maksa saya aja memeluk Islam? Gitu loh. Berarti Tuhanmu tidak Maha Kuasa gitu. Iya. Ya itu kira-kira. Iya. Silakan. Bagus, iya. Jadi Al-Quran itu jelas
menarasikan dengan apa ya, dengan tatanannya yang begitu sempurna. Jadi di Islam itulah ikraha fiddin. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu, kata Allah. Barang siapa yang menghendaki untuk beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kufur, kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Jadi di sini ada kata kafir dan juga ada kata zalim. Wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Kenapa Allah menyandingkan kata kafir ini dengan zalim? Karena orang-orang kafir itu ketika Allah menarasikan keadaan yang sesungguhnya akan manusia, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menarasikan dengan sempurna melalui pewahyuan. Allah yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Lalu Allah mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Bukan manusia yang mengatur itu semua. Bukan teknologi yang mengatur itu semua, tetapi Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Disandingkan oleh Allah kata kafir dengan penekanan inna a'tadna liz-zalimina nara. Orang yang kafir adalah orang yang zalim. Dikatakan oleh Allah, sesungguhnya mereka adalah penghuni api neraka. Ini jelas ini. Ini jelas. Artinya orang kafir itu sudah tahu pencipta langit dan bumi sudah pasti bukan makhluk. Pencipta langit dan bumi sudah pasti maha suci. Pencipta langit dan bumi sudah pasti maha kuasa. Pencipta langit dan bumi sudah pasti tidak memiliki kelemahan, kekurangan. Tetapi kemudian orang-orang kafir ini zalim, menganggap pencipta ini nuzul menjadi ciptaan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal coba kita lihat sahabat, apa mungkin seorang manusia bisa mengatur terjadinya siang dan malam? Apa mungkin? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang, bintang-bintang dan pepohonan-pepohonan, keduanya tunduk kepada Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia menciptakan keseimbangannya. Apa mungkin yang menciptakan ini adalah sosok yang lemah, makhluk yang lemah, yang merasakan ngantuk aja nggak bisa tahan, yang merasakan lapar aja nggak bisa tahan. Dia tidak bisa melawan ngantuknya dan tidak bisa melawan rasa laparnya. Apa yang seperti ini yang menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin. Maka kemudian Al-Quran menarasikan bahwa inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha. Ini jelas penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira begitu Bang Hadi. Silakan mungkin guru kita yang lain. Masya Allah, mantap. Adem. Tapi kalau adem begini kok banyak yang panas ya yang dibawa ya. Fenomena alam kayak. Harus berimbang hukum itu. Ada adem, ada kita. panas. Kenapa ya? Kayaknya kalau ada Ustadz kita di sini membaca ayat suci Al-Quran kok sepertinya apa ya? Ada api di telinganya gitu. Kemana? Mesti panas sih gitu loh. Kayak kemarin Pak Vipo dengar Bang Zuma ngaji langsung mau bersyahadat. Giliran dibacakan data di kitabnya, panas dia. Panas. Malah mau minta terus dia Bang Zuma yang ngaji. Masya Allah. Ada. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Dika. Bang, izin mau sebentar aja menyampaikan informasi bahwa insya Allah mulai besok itu teman-teman dari divisi sosmed itu udah siap untuk memverifikasi pendaftaran keanggotaan kemarin yang sudah masuk ke kita. Alhamdulillah. Insya Allah akan dilakukan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa maksimal, Bang. Jadi Amin, bagi alhamdulillah. teman-teman yang mau mendaftar, silakan segera mendaftar karena mulai besok sampai Selasa Insya Allah itu sudah tahap verifikasi. Ya, ayo teman-teman, silakan. Daftarkan diri Anda. Bang Handi, daftarkan diri Anda, Bang Handi. Allahu Akbar. Sip. Alhamdulillah. Yuk, karena nanti verifikasi itu secara kolektif ya. Nanti nunggu sekian banyak lagi baru verifikasi lagi gitu kan ya. Jadi jangan ditunda. Mumpung besok mau mengadakan verifikasi dari yang sudah daftar, silakan yang belum daftar sekarang. Kalau gitu geser topik dikit, ada yang banyak nanya nih di luar sana gitu ya. Kenapa sih make istilah apologet gitu? Itu kan menurut mereka itu kan yang nggak ngerti nih, itu kan bahasa Kristen. Menurut kami sih tadinya kan ini kan bahasa umum, bahasa Yunani kan gitu. Kenapa nggak keislaman aja? Kenapa mesti pakai istilah apologet? Ini banyak yang nanya loh. Yang larang siapa, Bang Handi? Ya bertanya doang sih dia, nggak, sebenarnya sih nggak ada yang larang, itu dia. Statusnya apa gitu larang? Statusnya dia apa? Terus apa yang telah ia lakukan untuk umat ini? Ya mungkin diterangin aja Bang Juma, apologet itu apa sih, biar teman-teman juga yang nonton banyak ini ngerti itu apa arti apologet itu sih. Baik Bang Handi, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus sering untuk kemudian mengulas pertanggungjawaban kita terhadap umat akan penggunaan kata apologet. Mengawali jawaban saya adalah kata apologet itu sendiri tidak ada teori khusus, tidak ada kajian khusus, tidak ada materi khusus mengenai apologetika yang terperinci di dalam kitab suci dari saudara-saudara kita Kristen. Ini dulu, selayaknya Allah di dalam Al-Quranul Karim, selayaknya kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim, kata Rasul, kata Nabi, kata iman, kata ayat, mujizat, syafaat, berkat, ilham, dan seterusnya, itu adalah merupakan suatu teori khusus mengenai kajian-kajian yang terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Ini dulu yang perlu harus dipahami. Jadi, kenapa kemudian apologet itu digunakan oleh API? Memang kita menyadari bahwasanya apologia itu adalah awalnya dipakai untuk pidato pembelaan. Ya, semalam juga saya menarasikan bahwa pembelaan yang dimaksud di sini adalah ketika orang Athena zaman dulu, jauh sebelum Kristen itu datang, itu mengartikan sebagai sebuah pembelaan dalam konteks pengadilan yang lazim digunakan untuk proses pengadilan pada masa itu. Ini dulu, artinya apologet itu adalah satu bahasa atau satu kata atau satu tindakan atau satu keadaan di mana itu tidak digunakan oleh orang-orang Kristen pertama kali, bukan. Ini dulu yang perlu kita pahamkan kepada saudara-saudara. Jadi ketika pada masa itu di Athena, sang terdakwa diizinkan untuk memberikan sanggahan terhadap tuduhan apapun yang ditujukan dengan sebuah pembelaan, apologia.
dalam bahasa Yunani. Dia berhak kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya yang terkait dengan konsep ketuhanan. Nah, itu dia poinnya. Jadi umat Islam juga ketika dituduh Allah, ya kita punya hak untuk melakukan pembelaan. Karena orang-orang yang datang menyebarkan agama di luar agama Islam adalah menginginkan kemudian melakukan satu tindakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan dengan berbagai macam tuduhan dan alibi. Untuk itulah ya sebagai seorang muslim kita berapologet, mengambil tindakan pembelaan terhadap iman kita. Itu sah-sah saja. Kalau kemudian yang pertama kali melakukan pembelaan adalah Sokrates terhadap tuduhan bahwa beliau ini mengajarkan tentang sembahan-sembahan asing, ya, apakah kita kemudian umat Islam ini tidak boleh membela karena dianggap bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah bukan Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub? Ya, kita punya hak untuk membela itu. Kita punya hak kemudian, kita punya hak suara untuk menyatakan itu. Dan yang pertama kali melakukan pembelaan iman ya Sokrates. Lalu diteruskan muridnya Plato dan seterusnya. Lalu kita nggak bisa gitu? Boleh dong, boleh. Kenapa tidak? Meskipun kemudian kita menyadari ya, setelah kita kemudian umat Islam, apologet Islam, pendebat-pendebat Islam ini kemudian mengetahui bahwasanya ya memang di dalam kitabnya teman Kristen itu ada kata apologia, di dalam bahasa Yunaninya memang ada seperti itu, ada dalam kitabnya mereka apologeomai dan seterusnya. Itu bisa kita temukan dalam Lukas 12 nomor 11. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membawa kemudian narasi rasa bahasa apologeomai ini ke dalam iman mereka ketika berdampingan dengan umat Islam? Tidak, nggak ada tuh mereka menggunakan kata itu. Kenapa? Karena mereka mencoba menarasikan iman mereka dengan istilah-istilah Al-Quranul Karim. Habis itu kita mau alergi gitu, kita salah ketika mereka kemudian mencopot istilah-istilah Al-Quranul Karim dengan prinsip disiplin ilmu, dengan teori khusus mengenai kata daripada apa yang mereka gunakan dalam Al-Quran terperinci dalam Al-Quran, kita mereka ambil dengan seenak perut, kita diam. Diam, 1000 bahasa. Oh, hanya bisa berdebat dan berdebat. Tunggu dulu. Rasul Muhammad SAW itu memiliki teknik, memiliki kemudian ilmu politik di dalam mengkaji perkembangan agama yang dia bawa. Ya, sah-sah saja dong. Kita juga menggunakan strategi. Apa yang salah? Hukum mana yang kemudian dilanggar dengan menggunakan kata apologet? Tunjukkan kepada saya. Ayat mana, surah apa, hadits mana yang kemudian yang dilanggar ketika kami menggunakan kata apologet? Atau jangan-jangan Anda hanya barisan orang sakit gigi? Kita tahu Lukas 12 nomor 11 di sana ada kata apologeomai, ada dalam bahasa Yunani. Tapi apakah bahasa itu yang mereka bawa ke sini? Ketika kemudian mereka memurtadkan orang-orang yang miskin, yang tidak mengerti tentang Islam, apakah kata itu yang mereka bawa? Tidak. Istilah-istilah Islam yang mereka gunakan. Maka kalau mereka merampas istilah Islam berjuta dari Al-Quran, cukuplah satu kata yang kita rampas, yang mana kata itu pun adalah kata yang mereka tidak gunakan di negara yang kita cintai ini. Apa yang salah? Dan orang apologetika, khususnya para debaters yang ada di bawah naungan API, harus tahu bahwa nanti di tahun 1974 apologetik disahkan menjadi sebuah disiplin ilmu teologis yang khusus di dalam pembelajaran sekolah kekristenan. Apa ada yang salah ketika kita mendirikan sebuah yayasan dengan kata apologet? Gak salah. Ada dalil yang menyalahkan itu? Mari kita kaji. Surah apa, ayat berapa yang melarang? Jadi sahabat-sahabat, kami perlu menyuarakan API, Apologet Islam Indonesia,
melakukan pembelaan ya terhadap iman Islam dari berbagai aspek, dari berbagai serangan, dari kritikan yang diluncurkan oleh sistem kepercayaan yang berbeda dengan Islam itu sendiri. Apa yang dilakoni oleh anak-anak API, para laskar-laskar yang ada di AMPI ini? Yang pertama, klasifikasi terhadap posisi Islam yang seringkali disalahartikan dan disalahsajikan oleh oten-oten yang kemudian mencoba menggunakan media sosial, mengkaji ayat suci Al-Quran, menelaah hadis-hadis yang ada dalam Islam dengan kajian sajian yang tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh umat Islam. Kami API hadir sebagai apologet, pembela terhadap prinsip itu. Satu. Yang kedua, API sebagai pembela iman Islam menjawab pertanyaan dan memberikan kritikan dari non-Islam dengan secara umum. Ini jelas, ini kita sudah lakukan, ini kita sudah praktekkan jauh sebelum API itu berdiri. Bahkan yang mengkritisi pun sudah melakukan mungkin lebih dulu daripada kita yang ada di AMPI ini. Jadi yang kedua, menjawab pertanyaan, menjawab kritikan dari oten-oten secara umum. Yang ketiga, melakukan tindakan pemberesan terhadap kesulitan-kesulitan intelektual dan iman yang menghalangi orang-orang non-Islam, oten-oten terhadap Islam itu sendiri. Orang yang sulit memahami Islam, orang yang berat intelektualnya mengkaji Al-Quranul Karim, AMPI hadir di tengah-tengah umat ini untuk memberikan ruang pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap mereka yang punya intelektual tapi berkarat untuk memahami tentang kalam Allah. API hadir untuk menunjukkan itu. Takbir, Allahu Akbar. Allah. Lalu kemudian yang keempat adalah para apologet Islam Indonesia itu berfokus dan bertumpu menyerang atau menjawab argumen-argumen dari non-Islam atau oten-oten yang menyerang Islam, sebab ini adalah fungsi yang sangat esensial dalam berapologet Islam. Para apologet Islam ini yang esensial, melakukan penyerangan, fokus terhadap serangan atau menjawab argumen-argumen yang menyesatkan umat Islam itu sendiri yang awam dari serangan non-Islam yang membabi buta. Lantas kemudian dengan gerakan-gerakan yang kami lakukan ini, itu membuahkan sebuah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya selesaikan sedikit lagi Bang Fred. Siap Bang Subah. Ya, mumpung saya lagi ditanya. Jadi itu yang keberapa tadi, Mas Om? Yang keempat. Ini yang terakhir aja dulu untuk sementara. Nanti kalau ada lagi yang bertanya, saya kasih sajian-sajian sampai 4 SKS kalian. Yang kelima, API itu Bang, Bung, Om, Paman, Tante, Kakek, Opung tidak hanya meyakinkan bahwa Islam itu benar, namun dengan adanya API mendorong umat Islam itu sendiri untuk kuat memegang akidah Islam dengan cara menyajikan dialog lintas agama yang baik. Anda datang, kami sambut dengan baik. Anda sopan, kami segan. Anda ngamuk, kami borgol. Demikian Bang Hadi. Terima kasih. Ya Bang Zuma, di sini sudah kembali lagi Bang Predik. Assalamualaikum Bang Predik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendi. Ya gimana Bang, sudah bisa open cam dan bisa langsung kita bersyahadat? Insya Allah Bang, bisa Bang. Masya Allah. Coba, Sebentar ya. ya boleh dicoba Bang untuk open camnya, bisa diklik dulu. Pindahin ke layar lebar dia. Pindahin. Tapi izin saya pakai masker nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke Bang, siap Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Buka terus aja Bang. Oke Bang. Gimana nih Bang? Dibuka gini ya? Lagi. Ya, Bang. Dikendalikan oleh Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke Bang. Buka mic-nya Bang Juma. Mic-nya dibuka. Oke, ini
Mungkin Bang Freddy masih dalam keadaan kerja ya Bang? Betul. Bang Siva. Oke. Jadi ikuti saya ya, boleh ya? Siap Bang Siva. Siap. Tangan kanan ke atas menunjuk ke langit, menandakan bahwa simbol tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Silakan para sahabat-sahabat yang lain disambut saudara kita, mungkin didoakan atau gimana? Selamat nasihat. datang saudaraku. Oke, dikendalikan satu orang dulu ya. Saya beri kesempatan dulu kepada yang kita seniorkan, Ustaz Sugi. Silakan, ada yang mau diucapkan ke Bang Predik. Silakan. Ya Bang Freddy, Masya Allah hari ini Anda sudah Ya, sah Bang. menjadi seorang muslim. Terima Ya, kasih. yang tadinya mungkin mata ini tertutup, hati tertutup, telinga tertutup, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, ya, otak kita tersumbat oleh dogma. Hari ini Anda sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Pesan saya, pegang baik-baik iman yang sudah Anda raih. Ya, mungkin ini bukan awal dari kesudahan dari Anda memasuki Islam, bukan, tapi awal, karena Anda akan mengalami banyak ujian. Bagaimana Allah berfirman, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Ya, ujian itu berat, tergantung dari keimanan Anda. Nah, untuk lebih abdulnya, bagaimana kalau kita doakan bersama-sama ya, akhi Juma ya? Boleh. Silakan. Ya, kita doakan Bang Freddy mengaminkan dalam hati saja, dan semoga dengan diaminkan orang yang baru saja mendapat hidayah itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doanya seorang mu'alaf itu tanpa hijab. Oke saudaraku, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah Komal, mari kita konsentrasi sejenak memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatin minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana ya Rabb, Engkaulah Tuhan semesta alam, Tuhan tempat kami menyembah dan Tuhan tempat kami memohon pertolongan, ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah memberi petunjuk kepada saudara kami yang tadinya menjadi penyembah ciptaan-Mu, ya Allah. Hari ini dengan ikhlas beliau ingin menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Engkau, ya Allah. Ya Rabb, kekalkanlah hidayah yang ada pada dirinya, ya Allah. Kuatkanlah hatinya untuk menghadapi segala cobaan yang akan Engkau berikan kepadanya, ya Allah. Ya Allah, Engkau beri cobaan kepada hamba-Mu bukan karena Engkau benci, ya Allah, tapi karena Engkau sangat cinta dan mencintai ciptaan-Mu yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, iman saudara kami, iman orang tua kami, iman anak-anak kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, letakkanlah hati ini di dalam iman Islam, ya Allah. Ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kafir, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi penyebar kebaikan, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu, ya Allah, ya Rabb. Tetapkanlah kami orang-orang yang terus berjuang di dalam agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang terus mendakwahkan agama-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ampunlah segala dosa ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bang Freddy udah bisa ditutup kok. Abis ini ke Pak Hendra. Oke, Bang. Udah bisa ditutup. Siap, Bang. Kalau mengalami kesulitan bisa ditutup. Iya, Bang. Aman. Terima kasih, Bang. Camnya boleh ditutup. Baik. Sesudah Pak Ade ke Pak Hendra, ada yang mau diucapkan, Pak Bang Hendra? Silakan. Sepatah 2 kata. Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara seiman Pak Fredrik. Insya Allah kedepannya bisa belajar tentang syariat Islam, menjalankan syariat Islam dan mengamalkannya dengan baik. Itu aja. Amin. Abang, sebentar ya. Saya tinggal dulu sebentar, ada kerjaan sedikit. Abang. Siap. Beliau ini kan sambil kerja ya, kita mungkin dimaklum. Tapi menyimak mungkin. Ya. Bang Hendra sudah ya? Udah Bang Andi, lanjut Bang Andi. Oke, makasih Bang. Kalau paduka itu singkat, padat, bermartabat. Kok kepanjangan saya? Martabak. Enak tuh. Ya, silakan Ustaz Alif lagi baru ke Ustaz Arif. Lagi adan. Ajan ya. Ustaz Arif. Kalau boleh saya mendahului gini aja. Kalau nggak salah ya kemarin tuh beberapa hari yang lalu memang Pak Predik ini aktif ya dalam dunia diskusi, tapi beliau memang santun menyampaikan argumentasi waktu masih di sebelah begitu. Jadi kami di sini mengucapkan mohon maaf atas segala hilap waktu diskusi, waktu Anda masih di sebelah begitu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan, yang jelas intinya adalah ambil positifnya dengan adanya diskusi ini. Mungkin belajar sendiri atau seperti apa, Anda mendapatkan hidayah di sana. Inilah gunanya diskusi, inilah fungsinya apologet yang telah diterangkan banyak oleh Bang Juma tadi. Semoga yang lain juga mengikuti Pak Predik bahwa ya yang patut disembah itu adalah
yang menciptakan kita, bukan yang diciptakan itu. Itu sih dari saya. Mohon maaf ya Pak Predik kalau kemarin-kemarin ada kata yang tidak pantas kami ucapkan kepada Anda. Salam buat keluarga. Pak Predik bisa dijawab? Beliau di tempat kerjaan sih. Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, Bang Hendi, saya lagi di tempat kifayah, Bang Hendi, berkunjung ke ini takziah, Bang Hendi. Oke. Ke Ustadz Alif dulu ya. Karena Abi lagi ajan di tempatnya. Kalau gitu Bunda Rama yang ada yang mau diucapkan Bunda, silakan. Ingin mengucapkan syukur bersyukur ya Allah SWT. Bagus sekali suaranya Kami Bunda. hampir tiap hari ya hadir. Buat nih suaranya. Sedang robot ya jaringannya. Ya ini apa ya perwujudan dari atau boleh dibilang buah dari apa yang Gurunda lakukan atau saudara-saudara. Aduh, Waduh. Udah. Oke, Bunda Rama di mohon maaf ada telepon atau apa yang Gurunda dan saudara-saudara saya lakukan. Aduh. Noise ya. Double suaranya Bunda. Ya Allah ya. Cukup ya. Ya yang malam itulah yang Allah berikan ya. Oke cukuplah kalau demikian lah. Oke Bang, Oke. lanjutkan. Terima Silakan kasih. Ustaz Alif. Mungkin saya sambung ya karena tempatku juga sudah masuk asar. Ya, terima kasih. Momen yang dinanti akhirnya sudah terucap juga, yaitu 2 kalimat syahadat Bang Fredik ya. Jadi mungkin mewakili teman-teman juga yang memang tidak berada di atas komal di luar sana. Permohonan maaf dari kami selama berdiskusi atau kita pernah berdiskusi ada perkataan, pernyataan, sikap perilaku kami yang menyakiti Bang Fredik ya. Mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan kami. Bang Fredik saat ini saudara dengan kami ya, saudara dalam seiman. Kita sama-sama menyembah satu Tuhan, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah.